tentang TikTok Shop ini kita pengen bahas persaingan yang biasa-biasa aja, atau persaingan yang sengit, atau persaingan yang bisa dibilang ya santai aja lah. Yang penting gue buka TikTok Shop nanti juga laku. Itu nggak mungkin. Kecuali kita bicara 2021, 2022. Di TikTok Shop masih belum banyak yang pakai. Sekarang udah hampir kayak semua UMKM. Kita nggak bicara UMKM doang ya. Kita bicara UMKM, usaha menengah, sampai usaha besar pun yang omsetnya miliaran, bahkan sampai puluhan miliar per bulan, atau ada yang bisa sampai puluhan miliar per minggu, itu masuk ke TikTok Shop. Terus nasib TikTok Shop yang dimana orang itu berharap buat dapetin penghasilan yang masih usaha kecil bagaimana? Nah, sebelum gua bahas lebih dalam, silakan di share dulu ke teman-teman kalian, live streamingnya ke teman-teman kalian yang punya TikTok Shop. Gue pengen sharing hari ini persaingan di TikTok Shop tuh gimana sih, sequency-less. Nah, silakan di share, silakan di tap layar, terus bilang di hati, dalam hati kalian bilang, saya adalah orang yang mengejar impian 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 saya. Tetap di sini nih, di dada gua nih, sampai gua baca komen dulu, sampai gua tunggu sharing ke live streaming. Kalian bisa bagiin ke teman kalian kalau kalian peduli sama mereka ya. Malam Kunziles, malam kakak, malam Kunziles, kok hari ini aku keluar Zoom? Nggak apa-apa, kan ada rekamannya tuh di course, dicek aja, udah gua ada upload di rekamannya. Mungkin minggu depan bisa lebih padat, bisa lebih banyak Q&A ya. Gua seneng kalau ada Q&A nantinya. Tapi karena hari ini sepi sedikit, tapi tetap gue seneng karena apa yang gue sudah coba lakukan itu efektif ya. Ternyata ada nih orang-orang yang peduli sama penghasilan mereka. Adi Ceyong, cara gimana kakak foto kakak lewat terus tapi bingung maksudnya aku. Maksudnya apa nih? Kok kalau buat affiliate buku bisa, apapun bisa. Persaingannya gimana? Cara menangani persaingan di TikTok Shop gimana? Apa yang membuat persaingannya jadi ketat? Cara menanganinya gimana? Ada yang tahu, tentu banyak yang nggak tahu. Jadi di dunia TikTok Shop itu penuh warna ya, banyak kategori, dari fashion, skincare, herbal, peralatan rumah tangga, semua kategori lah, pet and macam-macam lah, untuk hewan peliharaan, sampai ke masalah apa namanya, celana lo yang dipakai di dalam, semuanya lengkap ya. Tapi bener nggak setiap penjual itu berlomba untuk menarik perhatian? Jadi yang punya brand celana dalam tuh ada ratusan atau ribuan, yang punya brand skincare jutaan, yang punya brand fashion mungkin jutaan juga. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya agar toko Anda bisa menonjol di tengah persaingan yang sengit ini? Gimana supaya bisa menonjol? Teman-temannya punya TikTok Shop mungkin tahu gimana supaya caranya bisa menonjol. Nah, gue akan sharing gimana caranya supaya kalian bisa menangani persaingan di TikTok Shop. Caranya gimana? Ya, produknya juga serupa ya, tapi beberapa mendapatkan perhatian lebih banyak dibandingin yang lain. Daripada yang lain tuh, yang satu ini kok lebih banyak dapat perhatian. Gimana cara menanganinya? Ya mungkin kita anggap aja kamu punya toko di TikTok Shop, kamu memiliki itu produk itu yang bagus banget, bahkan kamu udah cek tuh yang sebelah itu produknya tuh nggak lebih bagus dari produk kamu dan nggak lebih murah dari produk kamu, tapi kok dia bisa lebih laku, kok dia bisa lebih banyak orang yang beli, kok dia bisa lebih banyak orang yang ngelihat. Apa yang menyebabkan? Apa yang membuat toko Anda itu unik? Apa sih? Pertanyaannya apa sih?
sebelum gue jawab, boleh di share dulu live streaming ini buat kalian yang peduli sama saudara, temen, kerabat, partner kerja kalian, supaya TikTok Shop kalian tuh bisa lebih rame, supaya bisa menangani persaingan di TikTok Shop. Boleh di share live streaming ini sambil gua baca-baca di ini ya, di komen-komen. Dolan, kok produk keranjang kuning di saya kok sering toko tutup, itu gimana kok? Makasih. Ya makanya harus cari toko yang nggak sering tutup keranjang kuningnya. Yoi, kok menarik perhatian itu yang sulit. Ya tentu saja menarik perhatian itu sama seperti menarik perhatian itu sama seperti menarik apa ya, kayak menarik pacar ya mungkin ya. Susan kedua, kok kenapa yang live pakai background doang banyak yang CO daripada yang live real malah sepi? Ya itu tadi, nanti gua akan jawab gimana cara bisa ngasilin 2 juta per hari di TikTok. Wah, ini pertanyaan bagus nih. Sebelum gua jawab gimana lu bisa dapetin 1 sampai 2 juta per hari di TikTok, kita bakalan bahas dulu tentang TikTok Shop ya, supaya nggak bingung nih yang lagi nungguin dari tadi, biar mereka tahu juga lah solusi cara menanganinya. Cara menanganinya ada banyak faktor ya. Satu itu inovasi produk, kedua itu pemasaran kreatif, ketiga layanan pelanggan yang luar biasa. Jadi ada beberapa strategi. Satu inovasi produk, dua pemasaran kreatif, tiga layanan pelanggan yang luar biasa. Inovasi produk tuh yang kayak gimana? Ya intinya kuncinya di 3 hal ini dulu: inovasi, kreativitas, layanan pelanggan. Mari kita bahas satu-satu. Inovasi itu bukan hanya tentang produk. Tadi kan gue bilang inovasi produk nih. Inovasi itu bukan hanya tentang produk, tapi cara Anda menyajikannya tuh. Kreativitas dalam pemasaran dapat membuat brand atau produk Anda itu lebih menonjol. Dan jangan lupa ya, layanan pelanggan yang memuaskan itu adalah kunci loyalitas pelanggan. Oke, kita bahas inovasi dulu. Inovasi ini digabung sama kreativitas sama layanan pelanggan. Contoh, lu jual kerupuk deh, ini yang UMKM sering jual nih. Lu jualan kerupuk lu lebih enak, lebih murah dibanding kerupuk sebelah. Kok kerupuk sebelah bisa lebih rame jualannya? Mungkin dia inovasi. Kerupuk pada umumnya warnanya putih, wah, dia buat kerupuk warnanya pink atau kerupuk warnanya emas. Nah, itu sebuah inovasi. Kreativitasnya di mana? Kreativitas ya mungkin dalam sisi packaging. Orang bikin kerupuk pakai plastik yang biasa bening. Dia bikin kerupuk pakai peti, kotak bentuknya kayak kotak harta karun. Itu kreatif. Nah, pemasarannya, layanan pelanggannya itu orang tuh kayak memang beli sebuah harta karun. Jadi memang yang diangkat itu pembeli adalah raja. Wah, jadi kayak upeti itu yang dikasih ke raja. Dia kasih tulisan atau dia kirimkan message ke pembeli, wahai rajaku, terima kasih sudah memberikan kami kehidupan. Wah, sebagai tanda terima kasih saya berikan upeti ini. Wah, ini kan rasanya kan orang yang beli kan wah kayak wah gue raja beneran nih. Ya, itu antara inovasi, kreativitas dan layanan pelanggan. Kuncinya di situ. Digabung jadi satu, ya produk kamu bakal lebih diminati sama pelanggan. Ya, prosesnya gimana ya? Kamu harus mencari. Tinggal cara singkatnya gimana nih? Wah, gue punya toko nih kok, tapi toko gue tuh nggak pernah laris banget. Gue pengen ningkatin minimal bisa kayak 20% meningkat deh 1 bulan. Omset gue sudah 100 juta, gue pengen 120 juta. 20 jutanya gue buat gaji karyawan, kan lumayan tuh bisa nambahin. Nah, banyak yang nggak ngerti inovasi, kreativitas sama layanan pelanggan itu kayak gimana. Gue kasih cara singkat, kasih cara simple. Cari
cara shortcut ya, jalan pintas, kayak kunci jawaban di ulangan kalian. Dan gue jamin minimum peningkatan penjualan kalian di TikTok seller Anda, kalau Anda punya toko di situ, minimum meningkat 20%. Lu nggak usah bikin konten, nggak usah live streaming, nggak usah pakai iklan. Dan cara simple singkat itu gue kasih di profil saya tuh, di Menguak Tabu, strategi gelap mengoptimalkan TikTok Anda, dan itu akan selalu meningkat juga harganya. Pertama kali gua launch itu 159.000, naik jadi 259, naik lagi jadi 399. Oke, dan kuotanya terbatas untuk orang-orang tertentu yang memang butuh tuh. Udah bosen dia. Inovasi ini udah nggak, bikin ini sudah, layanan pelanggan sudah, kreativitasnya sudah. Tapi masih nggak ada yang beli. Gimana supaya trafficnya bisa datang cepat tanpa perlu lu keluarin terlalu banyak effort, terlalu banyak upaya? Itu yang gue kasih di Menguak Tabu, ada di profil gue, kalian bisa cek. Susan kedua, sedih banget ya, effortnya banyak, yang background doang rame. Makanya harus tahu masalah apa ya, harus tahu masalah algoritma, bukan cuma masalah inovasi doang. Kalau cuma ngomongin inovasi doang, kreativitas sama layanan pelanggan, percuma. Kamu itu sekarang di sini di sebelah platform itu tuh kan dikontrol sama, bisa dibilang sebuah sistem, betul, sebuah sistem yang dimana sistem itu ada kayak artificial intelligence, ada kepintarannya lah. Dia bisa tahu, oh ini kalau produk ini gue kasih ke ini, lu tahu marketnya tuh. Nah, yang gue kasih shortcut, jalan pintas, kamu bisa cek di profil saya. Ada komen-komen gue baca dulu ya, kayaknya terlalu panjang nih gue ngobrol. Kak, gue ada rencana mau bikin TikTok serius, cara buat dapetinnya gimana kak? Kalau mau bikin TikTok serius kan kita bicara harus sustainable. Kalau kayak gue dulu bikin TikTok, gue ngabisin dana banyak karena buat riset, buat nyoba ini nyoba itu, beli peralatan ini beli peralatan itu, ternyata nggak sampai sebegitunya. Kalau kamu memang mau serius ningkatin TikTok dan mau dapetin pendapatan dari TikTok, segera cek di profil saya. Di situ ada Menguak Tabu, strategi gelap mengoptimalkan TikTok Anda. Strateginya apa aja yang ada di situ, mulai dari seller, kalau lo mau jualan bisa, mulai dari affiliate di TikTok, kalau lo pengen affiliate barang juga bisa, mulai dari dapat income dari bikin konten. Nah, ini yang penting nih, karena seller butuh modal gede, minimum ya. Kalau kita bicara buka toko di TikTok tuh berapa sih? Menurut gue sekarang 100 juta tuh udah pas banget tuh, udah nggak lebih nggak kurang. Terus affiliate kadang-kadang kalau masih baru lo harus modal keluarin biaya dulu untuk beli sampel. Siapa yang mau kasih lo barang sampel di awal? Nggak ada. Nah, yang ketiga nih paling enak nih, lo udah bisa dapat income dari bikin konten, dan gua didik lu. Itu dalam 1 bulan Februari ini gua akan bikin Zoom meeting seminggu sekali untuk kamu yang memang berjodoh dah. Kenapa gue bikin ini? Kenapa gue mau bagiin ilmu praktis yang gue punya? Karena gue berpikir tadinya gue kan sendirian, gue pengen rame-rame deh, gue pengen ngerangkul teman-teman yang memang berjodoh dan ngerti. Ya, gue pengen ngerangkul nih, biar lu bisa juga dapetin cuan income 1 sampai 2 juta per hari. Gue baca komen lagi, ada namanya iklan yang efektif, iklan apa kok? Iklan yang efektif itu kalau kamu, nah ini sedikit gue bocorin ya, ini dari pengalaman gue. Iklan yang efektif ketika kamu melakukan iklan di bisnis TikTok ads ya, ada websitenya sendiri. Menurut gue itu initiate checkout. Jadi belum tentu dia beli, tapi initiate, ada inisiasi dia checkout. Checkout itu, initiate checkout tuh, jadi dia ngeliat keranjang, dia suka, dia add to cart, pas mau bayar dia nggak jadi. Nah, itu cost CPC-nya lebih rendah, CTR-nya juga lebih tinggi, nanti bisa dapat ROAS-nya juga kalau lu bener bikin iklannya lebih tinggi. Mau gue bocorin nih, bahaya nih.
Stop, jangan dibocorin semua, bahaya. Dompes, kok kalau TikTok affiliate upload berapa sekali bang? Kalau affiliate ya sebanyak, kok jangan tanya aku berapa hari sekali. Yang gue tanya ke lu harusnya berapa sanggupnya lu tuh dikasih platform, lu bisa mempromosikan produk. Ini affiliate, lu ngerti gak sih konsep dari kata affiliate ini? Kalau bahasa Indonesianya itu adalah calo. Lu tahu calo? Bukan calo yang ada di dapur ya. Ini calo. Nah, calo itu apa tugas calo? Barang orang lain, tanah nih kita bilang gampang nih, calo tanah deh. Barang orang lain, lu tanya ke dia mau dijual berapa, habis itu lu tanya komisinya lu mau kasih berapa, habis itu lu cari nih orang yang mau beli tanah. Nah, pertanyaan gua, calo tanah nyari yang orang mau beli tanah gimana cara dia? Satu, datengin ke bos-bos satu persatu tuh, bos gua ada tanah bagus nih lokasinya, harganya juga masih oke. Sehari bisa datengin berapa bos? Itu satu. Kedua, mungkin dia iklan, taruh di tanah tersebut, bikin iklan, dijual tanah. Lu bisa kontak ke gua, nanti gua bakalan ngeladenin lu deh, lihat tanahnya, kasih tau konturnya, kasih tau kelebihan kekurangannya segala macem. Berapa banyak orang bakalan nelpon lu, dan berapa biaya spanduk yang perlu lu bayar atau biaya advertise yang lu harus bayar ke pemerintah daerah. Nah, terus lu nanya ke gua, kalau affiliate sehari posting berapa kali? Lu tuh dikasih tempat gratis untuk jadi calo. Lu jadi calo gratis. Dan nanya ke gua berapa kali sekali? Ya sebanyak mungkin. Betul dong? Sebanyak mungkin. Nah, sambil gua nerusin obrolan gue tentang TikTok, kita bahas strategi promosi yang efektif di TikTok. Nah, ini nih strategi promosi yang efektif di TikTok. Apa sih strategi yang efektif di TikTok? Sebenarnya semua strategi itu bisa dilakukan, bisa dijalanin, tapi efektif ya pertanyaannya antara dua nih. Efektifnya itu dari sisi viewers, promosinya dapat banyak nih orang ngeliat, atau dari sisi conversion. Kalau gue sebagai penjual, gue selalu melihat dari sudut pandang conversion. Conversion itu result, hasil. Jadi lu promosi di TikTok, lu dapat berapa banyak penjualan. Gua kan pengennya balik modal ya sih, ROI, return on investment gua berapa sih. Jadi lu keluarin 1 juta, produk lu laku totalnya 3 juta, sedangkan modal produk lu mungkin 2 juta. Artinya lu dapat return on investment ya 1 juta. Itu kan yang kita, tapi kebanyakan kan orang iklan pembelinya kagak ada, yang datang malah cuman penonton. Nah, pengen nggak gue kasih cara simple? Lu nggak usah pakai iklan, nggak usah bikin konten, nggak usah live streaming. Kalau lu TikTok seller, lu bisa dapetin penjualan yang banyak dalam waktu 1 bulan, dan minimum gue garansi, gue jamin 20% peningkatan penjualan lu. Enak kan? Itu semua bisa lu cek di profil saya. Ada di profil saya, Menguak Tabu Strategi Gelap Mengoptimalkan TikTok Anda. Jadi kalau kita ngomongin TikTok Shop, affiliate, itu nggak bakalan bisa dipisahkan sama yang namanya kreativitas. Kreativitas bertemu dengan komersial. Nah, hari ini gue akan ngebahas tentang strategi promosi yang tak hanya kreatif, yang nggak cuman kreatif, tapi juga efektif dalam meningkatkan penjualan di TikTok Shop Anda. Siap nggak? Siap nggak? Pengen dengar? Pengen dengar nggak? Pengen dengar? Tap layar dulu, sama tap di dada gua nih. Semuanya yang kompak. Gue tahu yang masuk ke sini adalah orang-orang penuh harapan,
yang penuh dengan impian ya, ingin meraih minimum ya penghasilannya dari TikTok, maka tetap di layar, tetap di layar lu, tetap di dada gua sambil ngomong dalam hati, saya adalah orang yang mengejar impian saya. Saya adalah orang yang mengejar impian saya. Saya adalah orang yang mengejar impian saya. Karena ini sebuah kata-kata afirmasi dan juga supaya kalian bisa menyelaraskan hati sama pikiran kalian sama saya. Biar nyampe gitu loh, biar nyampe ilmunya, biar nyampe apa ya, vibrasinya ya tuh. Pengen kok, pengen. Oke. Jadi strategi pertama itu memanfaatkan trending hashtag. Nah, cuman trending hashtag sekarang sudah dihapus ya. Hashtag saya sendiri pun sudah dihapus. Jadi menurut saya hashtag yang sudah dihapus apakah akan kembali lagi? Enggak. Tapi hashtag ini jadi mulai dari awal. Enaknya kalau mulai dari awal kita bisa cepet-cepetan nih buat nge-create hashtagnya kita. Jadi contoh misalnya lu jualan baju deh, lu jualan baju, hashtag baju lu tuh adalah love you too misalnya. Nah setiap lu posting konten tentang baju lu bikin yang namanya hashtag love you too supaya dibaca sama algoritma. Supaya dibaca sama algoritma. Oke. Nah, ini ada yang komen nih, ada dari Hair Spirit. Dari yang kau ajarin, udah aku ikutin, udah iklan 1 kali, bersyukurnya udah dapat omset di atas 1 juta dalam 1 minggu. Yang ngomong bukan gua. Yang ngomong bukan gua. Gua seneng. Thank you ya, udah kasih testimoni Hair Spirit. Nih gua cantumin di sini. Gua seneng banget. Gua happy, seneng banget. Setiap kali ada testimoni bagus, testimoni keren kayak gini, gue jadi apa ya, terharu ya. Nih gue taruh di sini biar lo orang bisa lihat. Nih Hair Spirit baru aja dia komen. Jadi yang gue kasih tuh ilmu praktis supaya kamu bisa langsung praktek dan gak usah mumet pikiran lu sampai ke mikir ke sana ke situ ke sini, iklan lah, kreativitas dan lain-lain. Gak usah mumet. Yang gue kasih ilmu praktis langsung bisa lu jalanin. Dan semuanya ada di profil saya. Menguak tabu, strategi gelap mengoptimalkan TikTok Anda. Gue baca-baca komen dulu. Pak Ade Kaslan nanya, Mas, affiliate gemoy itu apa? Cara gabungnya gimana? Pak Ade, affiliate gemoy saya nggak ada. Tapi yang ada hanyalah saya bisa ngasih jaminan 3 hal. Yang satu adalah kalau kamu seller, kalau Anda seller, Anda mempunyai toko di TikTok Shop, pengen mengoptimalkan penjualan Anda minimum 20% peningkatan dalam waktu 1 bulan, itu yang bisa gue jamin. Kalau lo affiliate pengen meningkatkan penjualan minimum 20% 1 bulan, itu gue bisa jamin. Kalau belum pernah dapetin income, penghasilan dari konten-konten Bapak yang FYP ya, yang datang cuman endorsan, itu berapa doang sih? Gue ngerasain endorsan tuh paling cuman kayak 1 juta, 2 juta, itu pun sebulan tuh paling bisa dihitung beberapa kali lah, cuman dihitung dengan jari. Tapi kalau kita bicara, kita bisa mendapatkan penghasilan dari konten-konten yang kita buat, dan kita bicara bukan receh ya, saya berani ngomongnya ini 1 hari itu 1 sampai 2 juta. Mau nggak kira-kira? Nah, itu ada di profil saya. Saya baca lagi. Beli kakak mantap wis pokoknya. Mantap tuh semua tergantung dari yang menerima ya. Saya cuman buka jalan, buka peluangnya, tinggal teman-teman yang jalanin ya, mantap gak mantap ya tergantung. Kak Tio, konsepnya emang agak gelep-gelepan gini ya kok. Bukan konsepnya gue mau gelep-gelepan, tapi gue tuh sebenarnya pengen frontal ngomongnya di depan, tapi di take down. Gue nggak bisa ngomongnya frontal,
Makanya kamu yang belum follow gue, follow dulu, cek deh. Itu gue ngomongannya tuh semuanya tuh gue buka-bukain semua. Nah tapi kadang-kadang ketika terlalu gue buka, nggak bisa di take down, makanya gue pindahin ke profile saya. Dan itu gue ngomongnya di sini belak-belakan juga, itu bayar. Oke. Kenapa bayar? Karena sesuatu yang berharga harus dihargai supaya kalian bisa menghargai. Itu pertama kali gue launch 159, naik jadi 259, sekarang sudah 399.000, 399.000. Kenapa gue naikin terus? Karena satu, setiap ada updatean baru gue akan naikin. Dan orang yang sudah pernah pertama kali masuk yang harga 159 itu dapat updatean udah banyak banget, karena lu bisa akses terus menerus updatean yang bisa dibilang tanda kutip gelap ya, gue masukin di situ. Apalagi gue pengen yang nerima ilmu gelap kayak gini itu orang-orang yang bener, orang-orang yang ya gue serius deh, gue butuh gitu loh. Kalau lu nggak butuh jangan. Kadang kan orang yang mau coba-coba, mau iseng-iseng, ya udah nggak apa-apa, mungkin jodohnya memang sekarang gitu. Anas bin Malik, gue baca komen-komen dulu ya. Anas bin Malik, mau silakan langsung take action Mas Anas. Take action itu sebuah kunci ya, kunci dari sebuah kesuksesan. Kalau Mas Anas take action, mau hari ini, mau besok, mau detik ini pun, itu artinya Mas Anas sudah membuka sebuah pintu peluang. Darwati Jatirogo, makasih kok ilmunya. Sama-sama Mbak Darwati. Hashtagnya harus jadi yang pertama bikin gitu, bukan maksudnya kok ya, bukan jadi yang pertama tapi yang terbanyak. Ulfa, kok untuk pengiklanan TikTok itu berapa kok? Iklan TikTok budget kalau mau bener ya siapin 10 juta. Bilkis, aku baru gabung, pengen bisa kok caranya. Cek di profil saya, di situ ada strategi gelap menguak tabu. Ya, menguak tabu strategi gelap, optimalkan TikTok Anda. Dezara Hijab, maaf bang kalau kita ikutan aja. Harus pakai domain hosting nggak bang? Nggak perlu. Dini Wayan, mau jangan cuma mau aja, take action ya. Hadir ikut belajar kok. Ya, jangan hanya belajar. Di tempat saya tuh saya nggak pernah ngomongin untuk belajar. Saya selalu ngomong, please kalian action, karena income datangnya dari action. Income datangnya dari action. Kalian ini nih semuanya sama-sama tap di dada saya nih. Semuanya nih, siap-siap nih. Wih, siap-siap semua. Sebelum gue jelasin lagi tentang TikTok Shop ya. Semua tap di dada saya, harus yang kompak nih. Semuanya tap di dada saya, di layar kaca handphone Anda, tap di sini saya, di dada saya ya. Bilang gini, income dalam hati ya. Kalau mau nyebutin juga boleh, karena semua action itu tuh berpengaruh sama kehidupan Anda. Ngomongnya gini, income datangnya dari action. Sekali lagi, income datangnya dari action. Sekali lagi bahasa Indonesia, penghasilan datangnya dari tindakan. Oke, enakan feel kan, dapat kan feelnya kan. Ujang 72, saya sudah mulai pelajari kok ya, action ya, bukaan bukan muhrim bang, Farah ya. Kalau buka-bukaan itu beda, itu buka-bukanya di malam pertama kali ya. Itu cara gimana kok? AA Rosmalia, cara gimana? Caranya bisa cek di profil saya, di situ ada menguak tabu strategi gelap mengoptimalkan TikTok Anda. Bang, harus pakai domain hosting nggak harus, sudah gue jawab. Pak D Kaslan, saya mau fokus belajar mas, buat apa juga VT saya yang ada jutaan tapi nggak dapat apa-apa, mending belajar affiliate. Betul Pak D, saya juga berasa gitu ya. Jadi bukan Pak D Kaslan aja yang merasakan, wah VT saya tuh sebulan itu mungkin bisa 2 kali 3 kali yang jutaan, viewersnya tuh jutaan, tapi saya tuh makin lama makin ngerasa ini untuk apa gitu loh. Saya ini bikin konten banyak, tujuannya buat apa? Buat seneng-seneng saya? Kagak. Saya pengen menghasilkan buat keluarga saya pengen jadi tulang punggung keluarga. Saya sudah mau punya istri, punya anak misalnya. Emang
kenyang dikasih nonton video doang, kagak. Makanya saya akan didik dan saya akan promosikan teman-teman yang sudah masuk di Menguak Tabu Strategi Gelap mengoptimalkan TikTok Anda akan dapat income dari konten Anda, ya. Lemon Tree Menguak Tabu itu bisa untuk seller kok, sangat bisa. Ini seller nih yang ada di muncul di layar nih, dari apa nih, Harvest Spirit apa tuh namanya, saya juga nggak kenal karena banyak banget partner saya tuh sudah sekarang kayak 134an. Saya senangnya adalah saya nggak kenal tapi mereka kasih testimoni yang jujur gitu. Ya senangnya lebih dari senangnya tuh lu dapat 100 juta pertama, jauh lebih seneng dari itu, entah kenapa begitu. Kaifa malam kak, malam kak Kaifa. Anang Aslabar 313 izin gabung bang, selamat bergabung bang. Jangan izin bang, karena memang saya buka live ini untuk semua yang berjodoh pengen dengerin saya, ya tinggal action aja sih, tinggal action. Kaifa, gimana cara kak buat dapet cuan? Caranya cek di profil saya, di situ ada Menguak Tabu Strategi Gelap, hasil mengoptimalkan TikTok Anda. Lemon Tree kan nanti katanya bisa monetize juga kok kayak platform sebelah, jadi Taviti ada harganya katanya sih. Ya ada, itu mungkin ada ke depan karena di negara-negara US, Spanyol itu sudah aktif. Yang jadi pertanyaan saya, harus segede apa tuh akunnya tuh. Nah ini yang gua berikan itu adalah, walaupun lu pemula, walaupun follower lu belum banyak, lu udah bisa dapetin income dari konten. Harvest Spirit, padahal akun TikTok saya baru dan belum genap sebulan. Aku affiliate kok, bukan seller. Oh affiliate, oke. Aku pikir tadi ya seller. Om V66, kok kalau live pakai keranjang kuning kok susah cari penonton kok? Of course, kalau di TikTok tuh pakai keranjang kuning tuh memang kita dipaksa tuh untuk pakai iklan ya, tapi pakai cara saya, nggak harus pakai iklan. Nggak harus iklan tuh untuk memperluas jangkauan. Jadi kalau memang udah dapet nih satu yang oke banget nih, nah lu tinggal iklanin, itu bisa jauh lebih hebat lagi. Tapi di awal-awal lu ngiklan itu boncos, makanya gue selalu ngomong trial error ya, karena gue udah ngalamin boncosnya dulu, jadi kalian nggak usah ngalamin lagi. Nah cara-caranya gue udah kasih di profil saya, dan jaminan dari gue optimasi TikTok lu tuh minimal 20% penjualan di seller ataupun affiliate. Dan buat teman-teman yang pengen dapetin cuan dari bikin konten, gue kasih sesuatu hal yang lebih dahsyat lagi. Gue sekarang pengen nanya, lu pengen dapet berapa sih dari TikTok? Berapa sih sehari lu pengen dapet penghasilan berapa sih? Gue pengen tanya, coba komen, coba jawab di komen, pengen dapat penghasilan berapa sih? Coba, ayo dong, jawab dong, pengen dapat penghasilan berapa sih sehari dari konten yang kalian buat? Lisa S 100 juta Koko, ayo dong, yang lain mana? Yang lain mana? Masa ngomong pengen dapatnya berapa aja nggak berani ngomong? Sehari pengen 5 juta, ada 10 juta, ratusan juta nggak bisa, harus detail ya, nominalnya harus detail. Sehari 1 juta juga udah alhamdulillah kak. Ini saya bicara bersih ya, bukan pendapatan omset ya, bersih. Pengen dapat berapa sih kalian sehari? Sambil tap-tap layar sama komen sama share video ini ke teman-teman. Saya pengen tahu berapa banyak sih pengen dapetin penghasilan. Nah ini penghasilan saya, kelihatan nggak? 68 juta hanya 1 minggu. 68 juta dalam 1 minggu. Ya kalau dibagi itu belum serius. Saya belum pakai iklan, belum pakai ini dan itu ya, belum serius, belum pakai iklan, belum pakai ini dan itu.
Teman-teman bisa nggak mau yang satu hari 1 juta, satu hari 500.000, satu hari 100.000, satu hari 10 juta? Sangat mungkin, dengan sangat bisa. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya bukan mau sombong, maaf banget, maaf banget. Gue pengen bukan pengen sombong, tapi saya yakin teman-teman di sini pasti bisa juga. Karena yang awalnya saya juga iseng nyoba-nyoba, oh ternyata bener, gue bisa dapetin income dari konten. Dan ya semua karena satu hal, ini dengerin baik-baik ya, cuman karena satu hal, cuman karena action, ya hidup kalian bisa bumi dan langit. Hidup kalian bisa berubah jadi bumi dan langit. Ini gue baca komennya dulu. Ada sehari 500.000 aja kakak, dari Gunawan. Ada Olin Fashion ID sehari 3 juta. Ada yang sehari 5 juta. Junitasi Hombing, Live Jewelry minimal 5 juta kok, sebelum tutup kemarin bisa tembus 20-50 juta. Ada Bolai Kameja sehari 300.000, kayak cukup sih kok. Jadi sebenarnya nggak ada limit buat keinginan kalian. Tapi gimana buat mencapai sehari 5 juta, 3 juta? Makanya gue berani jamin kamu sebagai seller ya di TikTok, gue berani jamin lu bisa ningkatin penjualan lu minimal 20%. Sebagai affiliate lu bisa ningkatin penjualan lu minimal 20%. Sebagai pemula sudah expert, punya banyak follower, lu bisa dapetin income dari bikin konten. Ya minimal kayak lu bilang sehari mau 500.000, sehari 1 juta. Ini bersih ya, gue bilang bersih. Bisa banget. Nah untuk yang seller, apa sih enaknya lo pakai ilmu teknis, ilmu praktis ya. Praktis, kenapa gue bilang praktis? Karena efisien dan efektif. Jadi sekali lu kayak 20 menit lu spend kayak 20 menit 30 menit udah ngerti langsung. Oke, gue langsung kerjaan ini dan ini selesai. Oke. Ilmu praktisnya gue gak bisa bocorin sini, kamu harus cek di profile. Dan gue jelas ngomongnya di sini, itu harus bayar. Oke. Itu harus bayar. Kenapa harus bayar? Karena sesuatu yang berharga harus dihargai biar kamu menghargai. Terserah Allah yang ngasih kak. Oh jangan gitu mas Nurjannah Cimut, jangan gitu. Kita nggak bisa nggak bisa pasrah begitu. Kita sebagai manusia dikasih kekuatan untuk merubah nasib. Oke? Kita sebagai manusia tuh dikasih kekuatan untuk merubah nasib. Kita bicara takdir nasib. Oke, takdir tuh kita nggak bisa ubah. Lu mau lahir cowok, lu mau lahir jadi cewek, itu lu nggak bisa rubah. Lu mau matinya besok, lu mau matinya hari ini, lu mau matinya minggu depan, kita nggak bisa rubah. Lu mau lahirnya tanggal sekian, jam sekian, itu kita nggak bisa rubah. Tapi kita bicara nasib. Nasib itu, lu mau kaya, lu mau miskin, lu mau setengah kaya, mau setengah miskin, itu pilihannya ada di lu. Oke? Gue baca-baca komen lagi, banyak banget yang komen. Semoga nular dari rezekinya kak. Wow, wajah pakai iklan ya kak, nanti sistemnya geria bocil. Nggak harus. Pingin bang cara gimana? Cara ada di profil saya. Jualan apa bang? Macam-macam. Dini Wayan, wow amin, jual produknya macam-macam. 20 juta sehari. Fikril, mantap. Siapa namanya? Fikrillah. Gue doain semoga siapapun tadi yang komen ya, mau dapetin penghasilan sekian ya, mau dapat 1 juta, 2 juta, 30 juta satu hari, gue doain kalian bisa mencapai apapun yang kalian inginkan. Erena 8890, Miracle 999. Bang, cuannya lebih cepat affiliate atau host talent? Host talent gue kasih tahu ya, host talent lu ngumpulin diamond sama gift, lu kira dipotongnya berapa gede? Emang sih gue nggak bilang itu sebuah keburukan. Apapun itu kan sebuah pendapatan ya. Apapun itu sebuah pendapatan. Yang gue bicarakan di sini adalah lu bisa maksimalin
penjualan, bukan maksimalin penjualan, maksimalin akun TikTok lu maksimal mungkin. Lu peres semua yang bisa lu hasilkan dari TikTok lu. Yang sekarang belum keperes adalah lu bisa dapetin income dari konten. Itu kan penghasilan 1 juta 2 juta per hari dari konten, siapa yang mau ngasih? Ya nggak sih? Bener nggak sih? Bener kan? Nah, kita nggak bicara sekarang. Gue kayak live streaming gini, ada yang ngasih gue gift, ada, tapi apakah sangat sangat berpengaruh bagi gue? Nggak terlalu, karena gue bukan live streamingnya tuh di bidang entertainment. Mungkin kalau entertainment lu dapat apa ya, lu dapat apa ya, loyal gifter lu ya. Mungkin dia bisa kasih banyak sampai 5 juta 6 juta, cuman kan masa harus begitu gitu loh. Karena versi gua tuh gua nggak suka, oh ayo dong kasih gua gift gitu, terima kasih orang baik. No, versi gua nggak suka gitu. Karena gua bukan entertainer. Gua tuh seorang pemikir yang suka praktek gitu. Jadi semuanya ya dapat income, tapi jangan dipisah-pisah. Memang semuanya dapetin income, tapi yang paling gede yang mana nih? Adrian Nita, kalau affiliate kira berapa lama bisa kelihatan hasil Koko aktifnya setiap hari? Sepanjang perjalanan gua, sepanjang pengetahuan gua, kalau lu jadi affiliate kira-kira bisa 1 bulan tuh udah bisa kelihatan penghasilannya tuh. Paling lama tuh 1 bulan. Uwi Store, kok udah cek itu sekali bayar ya kok? Yes, betul, sekali bayar. Lemon Tree, kok sudah aku CO, selanjutnya gimana untuk segera mengasihkan ilmunya? Cek di email, nanti bisa cek di email inbox atau di spam ya. Kurcok Lezato, di profil gabung komunitas ya kak maksudnya? Oh tidak. Susanti Suntipet hadir kok. Wah ini di Zoom hadir, di sini juga hadir. Lisa, dari semua mana yang hasilnya lebih besar kok? Menurut saya sekarang hasilnya paling besar itu dari konten. Aku pengen banget bisa konten berkualitas, bisa belajar sama kakak ya. Seminggu sekali gue kasih Zoom. Dan jangan sampai bingung ya, ketika di Zoom gue, yang gue tagih ke lu tuh praktek. Jadi kalau lu sekali nggak praktek, abis gue pasti omelin lu, pasti abis lu gue omelin. Jadi kalau lu nggak tahan sama omelan, ya jangan, lebih baik jangan. Hard Spirit, sehari dapat net income 1 juta aja udah bersyukur banget kok, hanya berusaha yang terbaik dan tetap berdoa. Betul, saya setuju banget. Siap bayar bang kalau untuk ilmu menghasilkan cuan. Ya semua ilmu kalau dipraktekin menghasilkan cuan, gue jamin itu 100%. Ojek, saya pengen belajar mas. Tempat saya mas Ojek itu bukan untuk belajar, tempat saya itu adalah tempat untuk meraih impian. Nah sebelum lanjut ngomongin tentang TikTok Shop ya, lebih ke TikTok Shop hari ini gue pengen ngebahas. Gue pengen ajak teman-teman di sini tap lagi yang baru gabung di sini, tap di layar saya, layar kaca anda di dada saya, sambil teman-teman ngomong di dalam hati, ikutin ya, atau mau ucap juga boleh, karena income datangnya dari action. Oke? Sambil ucapin income datangnya dari action. Sekali lagi ucapin income datangnya dari action. Terakhir nih bahasa Indonesia, penghasilan datangnya dari sebuah tindakan. Berasa ya. Makasih Koko, amin ya Allah. Banyak banget. Aku mau 1 hari dapat 15 juta kak, gimana caranya itu? Bisa ajarin saya? Bisa. Gunawan, makasih Koko pencerahannya untuk menuju yang terbaik sama-sama. Salam pemula mas, jangan pernah bikin salam pemula. Siapa nih? Mas Gunawan, jangan pernah bikin salam pemula mas, karena saya juga dulu pernah merasakan jadi pemula.
semuanya berawal dari pemula. Yang bisa merubah kalian jadi seorang expertise atau practitioner adalah praktek. Jadi kalau misalnya ada yang salam newbie bang, salam pemula bang, gue bilang apa sih gitu loh. Lu berharap jadi pemula terus gitu loh. Sedangkan saya juga pernah jadi pemula, saya nggak pernah ngomong salam pemula gitu loh. Untuk apa? Karena di mindset gue tuh gue berpikir salam berkembang. Salam berkembang, salam berkembang. Kalau lu ngomong salam pemula, ya lu jadi pemula terus. Tapi kalau lu ngomong salam berkembang, apa yang gue harus lakukan supaya gue bisa berkembang? Itu kan yang ada di pikiran kita gitu loh. Hibans, kok banyak yang buka kelas ads dan menjanjikan ini itu, apa memang benar kok? Ads itu adalah kayak lu ini gue bicara ads ya, semua temen-temen dengerin baik-baik. Ini gue ngomong ads, gue praktisioner ads di TikTok. Bisa dibilang ya gue udah sering boncos lah ya, udah sering habiskan beberapa ratus juta. Kalau di FB sama Meta gue nggak begitu ngerti. Kalau di TikTok lu dengerin dulu baik-baik. Tapi sebelum gue jelasin tentang ads, bisa di share dulu video live streaming ini. Setelah lu share, lu bisa tap layar biar makin rame. Buat kalian yang peduli sama teman-teman kalian, keluarga, sahabat ya, yang udah pakai ads, dengerin ngomongan gue tentang ads. Dengerin ngomongan gue tentang ads itu kayak gimana sih ads itu sebenarnya. Di share dulu, biar gue nggak ngulang berkali-kali. Kita ngomongin ads di TikTok. Sama di tap layar, sama share videonya. Jadi, oh ya, nanti gue juga akan update yang di Menguak Tabu Strategi Gelap Mengoptimalkan TikTok Anda tuh. Nanti gue ada update tentang ads. Mungkin ya setiap kali ada update harganya naik. Jadi sekarang harganya sudah 399, naik lagi mungkin jadi 599. Karena ads ini, wah susah, susah dapat strategi praktisnya tuh. Nah kita bicara tentang ads. Ads itu apa sih di TikTok tuh? Itu ads itu ibaratnya lu menggambar sebuah lukisan. Ibaratnya tuh begitu tuh. Ads itu ibaratnya lu menggambar sebuah lukisan, dan lukisannya bukan cuman satu, lu bikin 5, bikin 10 lukisan. Nanti sampai akhirnya lu ketemu satu lukisan yang warnanya paling cocok sama gambarnya. Nah, kembali lagi ke analogi tadi lukisan ya. Ads itu lo harus ngadepin trial dan errornya tuh berkali-kali. Lo bikin ads ini, waduh, cuman dapat ROAS-nya 1,5. Lo bikin ads itu ROAS-nya cuma 3. Lo bikin ads ini satu lagi ROAS-nya cuma 4. Sampai akhirnya lo ketemu, oh ternyata ads ini nih yang cocok buat gua, yang ROAS-nya sampai 12 kali. Nah, gimana supaya bisa ketemu ads yang ROAS-nya sampai berkali lipat itu ada di profil saya tuh, di Menguak Tabu Strategi Gelap Mengoptimalkan TikTok Anda. Itu ada juga gue masukin shortcut jalan pintas. Jangan sampai lu ngabisin duit dulu kayak gue berapa ratus juta, 130 juta boncos, nothing, nggak dapat apa-apa, habis ya, habis, nggak ada sisa sedikit pun tuh. Tapi dengan kalian sudah melihat, ngintipin strategi gelap yang gue punya, ads lu tuh nggak bakal jadi sia-sia gitu. Ayung Lau, selamat malam kok, selamat malam kok Ayung, salam sejahtera selalu, salam sehat selalu. Nah, kita ngomongin tadi tentang apa ya, strategi promosi efektif di TikTok. Tadi hashtag sudah, sekarang strategi keduanya itu kolaborasi dengan TikTok influencers, dengan afiliator. Cuman pertanyaan gua, mahal nggak, efektif nggak? Kadang-kadang lu bayarnya mau 10 juta 25 juta belum tentu efektif. Sama kayak orang datang ke gua nih,
Dia bilang ke gue suruh bikinin video affiliate, bikinin konten live streaming. Gue selalu ngomong dulu, gue nggak tahu bisa banyak datengin penjualan nggak ya, gue bilangin. Gue kasih tau dulu nih, lu jangan berharap banyak. Nah, ada nggak caranya supaya tahu yang mana nih yang datengin penjualan banyak? Semua sudah ada di profil gue di Mungok Tabu, strategi gelap mengoptimalkan TikTok. Yang ketiga, ada yang namanya fitur TikTok Live. Kayak gue sekarang nih, strategi promosi yang paling efektif itu adalah TikTok Live. Di live streaming kayak gini, itu tuh sebenarnya memberi kesempatan untuk kita bisa interaksi langsung nih sama audiens. Jadi kadang-kadang audiens tuh kan butuh kayak, gue pengen engage nih sama yang punya toko nih, atau gue pengen ketemu nih sama yang punya toko, atau gue pengen ketemu nih sama kreator ini. Dia bisa jadi kadang-kadang si penonton tuh nganggap jadi awalnya penonton tuh follow, setelah follow jadi fans tuh kalau bahasa Mandarinnya tuh fans, lama-lama jadi ngefans. Semakin sering kamu nge-live, semakin kamu engage sama penonton kamu, semakin kuat ikatannya tuh. Semakin kuat ikatannya, ya akhirnya terjadilah transaksi. Yang kelima, ya paling umum adalah pakai TikTok Ads. Nah, tadi gue udah ceritain tentang TikTok Ads. TikTok Ads itu ya harus banyak-banyak ngegambar biar tahu yang paling bagus gambarnya, warna yang mana. Yang terakhir, call to action. Nah, setiap kali kamu bikin konten atau live streaming, selalu sematkan call to action. Selalu ingat ngasih call to action. Ya, itulah beberapa strategi yang ada di kepala saya ya. Itulah strategi yang ada di kepala saya. Gue baca-baca komen dulu. Wahyudi Batam, Mas, cara melatih storytelling gimana ya? Waduh, jujur saya nggak pernah melatih storytelling. Yang gua ngomongin itu rata-rata based on experience. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya bicarakan itu berdasarkan experience saya. Jadi experience saya itu saya ceritain aja, saya dulu begini, saya coba ini. Wah, ini ada yang bentar ya. Sambil nunggu makin rame, sambil saya jelasin lagi, silahkan tap layar sama share live streaming ini. Oke. Malam kok, gue baca komen lagi. Malam ojek, gimana caranya bang? Caranya di profil saya. Sudah storytelling, Yeni Susanto. Kok ada kelas buat TikTok nggak? Saya sebenarnya nggak buka kelas, tapi saya cuma kasih cara praktis supaya teman-teman bisa dapat income dari konten. Karena selama ini kan banyak yang ngejar FYP itu buat apa sih? Terus pentingnya FYP itu apa sih sebenarnya? Untuk apa sih FYP? Nah, itu teman-teman bisa dapetin cuan mungkin hingga 1-2 juta per hari. Itu satu. Kedua, kalau teman-teman punya toko di TikTok, itu kalian bisa mengoptimalkan toko Anda tuh 20% minimal tanpa bikin konten, tanpa live streaming, tanpa iklan. Kalau teman-teman affiliate juga bisa ningkatin penjualan affiliate di TikToknya tuh 20% per bulan minimum, asalkan dengan syarat satu, praktekkan ilmu praktis yang gue kasih. Jadi ilmu praktisnya tuh gue tuh ngerti, pasti pada nanya tuh kelasnya gimana, terus apa mentoringnya gimana.
gue pengen perjelas yang gue kasih di menguak tabu di strategi gelap mengoptimalkan TikTok Anda yang ada di profil saya. Itu ilmu praktis yang dimana kayak 20 menit 30 menit lu baca, lu tonton, itu udah tahu, oh gue harus ngelakuin ini nih, gue harus ngelakuin ini, gue harus ngelakuin ini. Jadi langsung kayak jalan pintas lah, kayak kunci jawaban pas lu lagi ulangan. Jadi oh ini dia nih kunci ulangannya, A, ini B, ini C, ini D, ini. Langsung gue coret-coret aja tuh. Gitu. Dan ingat sekali lagi, ini kotanya terbatas. Setiap kali ada updatean baru, harganya akan naik. Dan gue ngomongnya jelas di sini, itu dijual. Harganya pertama kali gue launching 159, naik jadi 259, naik lagi sekarang jadi 399. Setiap kali ada updatean baru, gue akan naikin harganya. Dan ingat sekali lagi, kotanya terbatas. Boleh kemeja, pengen coba bukunya kok, cuman duitnya belum kumpul. Ya nanti aja kalau udah kekumpul. Tapi ingat, akan naik terus. Wahyudi Batam, Mas cara melatih storytelling gimana ya Mas? Udah gue jawab tadi, gue gak ada yang ngomong storytelling. Kok awalnya gimana bisa sukses di TikTok? Sukses di TikTok, gue belum merasa sukses sih di TikTok. Yang gue rasakan adalah dengan adanya followers yang bertambah ya, dengan adanya viewers yang bertambah, gue ngerasain yang gue pikirin bukan suksesnya sih, bukan suksesnya, apa ya? Yang gue pikirin bukan suksesnya di TikTok tuh nggak jadi acuan. Yang gue pikirin tuh, karena ini kan sosial media, yang gue pikirkan tuh apa sih dampak yang bisa gue kasih gitu loh, apa sih dampak yang gue bisa berikan sama followers, sama penonton. Karena semakin banyak yang ngeliatin lu ya, artinya lu harus punya impact ya, harus punya ya punya impact yang kuat buat orang lain. Cara biar share link tanpa bio kak? Maksudnya gimana tuh? Dira Daryanto, sorry saya udah bayar tapi gak dapet link zoomnya, kenapa ya? Mohon bantuannya. Dira Daryanto, mungkin nggak kesampean sending message-nya atau di email, tapi nggak apa-apa, saya sudah taruh di course-nya itu rekaman Zoom untuk meeting hari ini pertama kali di bulan Februari. Nanti minggu depan ada lagi kok, tenang aja. Jadi yang nggak ikutan pun bisa di replay, tapi lebih enak sih sebenarnya ngikut, lebih engage ya. Tapi minggu depan gua harap lebih rame dan waktunya lebih pas. Greg Getco belum masuk agency nggak kalau jadi affiliate? Ya tergantung tujuannya apa. Pengen nambah exposure atau pengen dapat sampel? Kalau masih baru ya silakan aja. Dira Dirianto, bayar berapa? Bayarnya 399. Ini Susanto, kalau udah beli ke depan-depan tetap dapat update. Wah, update-nya seumur hidup. Gue taruh update-nya seumur hidup di situ. Selama gue masih hidup sama platformnya masih hidup, gue updatein terus di sana. Josh Sticker, bang gimana biar saya jualan di TikTok laris lah? Ya cek di profil saya. Itu sudah cara paling pintas, cara jalan pintas biar produk jualan lu rame. Divisa Shop, kok saya tadi gak ikut Zoom karena nggak dapat WA sama email, kenapa ya? Nah itu mungkin dari sistem, saya nggak ngerti. Jadi bisa dicek di course, udah gua rekam tadi Zoomnya, cuman 30 menitan, gak lama. Karena gue cuman nagih apa ya, nagih prakteknya tuh, apa sih yang sudah kalian praktekin. Widya Saputri, Kak Widya Saputri, kok tadi gak dilanjut Zoomnya, mati sendiri. Jadi gue pikir ya udahlah, karena memang udah mati sendiri dan waktunya juga udah cukup, yang udah gue jelasin juga cukup simple, jelas, tinggal ditonton lagi rekamannya kalau memang nggak ngerti. Minggu depan pastiin ikut, pasti gue yakin banyak pertanyaan tuh. Bitek.id, gelap amat bang. Oh ya, really? Kurasa yang tadi
Sejarah hijab. Kalau produk sendiri bisa nggak sih bang? Soalnya harga ancur-ancuran. Bisa. Produk sendiri bisa. Kok bikin grup WA dong Ujang 72. Nanti saya coba ajuin ya sama tim saya. Bisa nggak mereka handle untuk grup Wawa? Saya nggak tahu dia bisa handle nggak gitu loh. Takutnya belum cukup. Izin pamit kok. Mau kemana? TikTok semua jualan ya, konten kreator punah. Nina Banten enggak juga sih sebenarnya. Konten kreator malah lebih berkibar karena konten-kontennya dibutuhkan sama penjual. Dan sekarang konten kreator itu sudah bisa dapetin income dari kontennya dia. Jadi bukan cuma untuk have fun doang, cuma untuk wah gue dapet FYP nih, so what gitu loh. Udah dapet FYP terus kenapa? Apa tujuannya dapet FYP? Kalau mau bayar harus lewat Dana ya kok. Apa aja bisa. Gimana cara daftar Zoom-nya? Zoom-nya itu seminggu sekali. Biasanya tuh karena ini baru, itu tuh di broadcast melalui sistem. Nah ini gue lagi mau benerin dulu nih, kayak nih ada sesuatu hal yang kurang. Ya mudah-mudahan minggu depan lebih rame. Gue pengen ada 134 partner. Gue bilangnya partner sebagai partnernya CEO TB bisa lebih aktif lagi, karena gue lihat kayaknya kurang informasi doang sih gitu. Begitulah lebih kurang ceritanya ya tentang Zoom yang tadi. Nah sebagai seller, gue juga mau ngomongin sebagai seller nih. Seller itu ya mungkin banyak lah, mentor, guru ya. Ngakunya mentor, ngakunya guru, coach ya, dosen TikTok dan lain-lain. Ya, kalau gue bukan dosen, bukan guru, bukan mentor, bukan coach, yang gue akui cuman gue tuh suka praktek. Jadi gue punya toko nggak di TikTok, gue suka praktek dan gue ngerasain kendala-kendala yang dialamin di lapangannya tuh kayak gimana. Contoh kayak masalah stok. Masalah stok ini cara ngatasinnya gimana di TikTok? Pernah nggak lu ngalamin yang namanya kehabisan stok saat penjualan di TikTok lu tuh pas lagi tinggi-tingginya? Ini masalahnya bukan masalah gampang nih, ini bukan hanya lu kehilangan cuan ya, kehilangan penjualan, tapi ini juga masalah lu bisa mengecewakan pelanggan. Nah, gua akan bahas beberapa tips cepat supaya teman-teman yang punya toko di TikTok bisa ngelola stok kalian tuh dengan lebih baik. Cara pertama tuh selalu gue bilang analisa, kenali pola permintaan. Contoh, pola permintaan itu ya kalian bisa lihat dari analisis data penjualan sebelumnya dan identifikasi tren-tren tertentu lah di toko Anda. Mungkin ada musim tertentu, event tertentu, permintaannya meningkat. Jadi lebih proaktif ya. Jadi kalian sudah harus proaktif dulu sebelum reaktif. Jadi kalau tiba-tiba habis, waduh tuh gimana nih, barangnya habis nih, gue harus pesan kemana nih, gue harus bikin dulu lagi nih segala macam. Jangan. Jadi kalian sudah harus bisa forecast. Salah satu paling gampang forecastnya, mau PD mulai dari tanggal 25 akhir bulan sampai tanggal 5 itu biasa peningkatannya meningkat. Jadi udah boleh siapin stok lebih banyak. Ini cara paling singkat, cara paling bodoh lah yang menurut gue tuh bisa kalian lakukan kalau punya toko. Yang kedua, pakai sistem manajemen stok, mau itu software atau pakai yang solusi lebih canggih, omnichannel misalnya. Tuh omnichannel lu punya 4 sampai 5 toko online di TikTok, bukan toko online, punya toko online lah ya. Toko online kalian ini kan masing-masing punya stok, harus saling terhubung tuh. Jadi kalau misalnya ada yang beli toko online yang warna orange, itu kepotong langsung di omnichannel ini ya, itu berbayar. Itu juga krusial ya kalau kalian berjualan online. Yang ketiga, kalau kalian punya supplier ya jalin hubungan baik sama supplier. Misalnya lu jualan baju nih, punya supplier di Tanah Abang misalnya, ya komunikasi yang baik lah. Cicinya lu jangan marahin mulu, minta diskon. Kalau bisa datang ke sana tuh ngirimin bolu ke dia gitu loh, kasih kue ke dia biar dia seneng sama lu. Terus kalau ada produk bagus, stoknya banyak, dia kasih ke lu gitu loh. Terus kalau stoknya mau habis, dia
tanya ke lu, lu mau ambil nggak? Ya itu salah satu cara menjalin hubungan, menjaga stok kalian juga tuh. Yang keempat, punya buffer tuh kayak stok cadangan. Jadi kalian tuh udah kayak bisa, oke, ini stok yang gua taruh di toko online gua 100, tapi gua ada buffer 20 nih, tapi gua nggak taruh di toko online, biarin gua taruh di gudang aja dulu, gua simpen, gua catat manual misalnya gitu, ada buffer. Itu penting juga, itu trik-trik yang saya lakukan lah ya. Yang kelima, ada namanya diversifikasi pemasok. Jadi kalau kalian misalnya jualan online, barangnya ambil dari orang, jangan bergantung sama satu supplier. Pemasoknya kalau bisa ada 3, ada 4, ada 5 dengan barang yang sama. Jadi kalau misalnya supplier lu ngambek yang satu, lu bisa pindah ke yang lain. Nah cuman triknya, kadang-kadang kok jualan gue juga nggak rame-rame banget, gimana supaya bisa rame? Itu sudah ngomongin masalah stok, tapi penjualan belum rame. Gimana supaya bisa meningkatkan penjualan gua dengan simple, dengan praktis, efisien, efektif? Semua gua udah taruh di profil saya. Di situ ada menguak tabu, strategi gelap mengoptimalkan TikTok Anda. Jaminan gua minimum 20% peningkatan penjualan TikTok Shop Anda. Affiliate Anda 20%, dan buat teman-teman yang masih pemula, followernya belum banyak ataupun yang sudah banyak tapi selama ini FYP nggak pernah dapat apa-apa, lu wajib ikutan ini. Lu wajib banget buat ikutan ini. Karena kita bicara bukan 100.000, 200.000 per hari dari komisi affiliate. Gue bicara 1 juta sampai 2 juta per hari. Dan sangat-sangat mungkin bagi teman-teman yang masih baru di TikTok ataupun sudah lama. Gitu. Maju bangsaku, saya sangat setuju kalau ada grup Wawa. Saya sudah transfer kemarin kok. Oh oke. Kalau aku dapat info ada link Telegram CCTV juga. Aku belum dapat link telenya by email. Nggak ada link Telegram, tidak ada sayang. Saya nggak pernah, Widya Saputri saya nggak pernah bikin link tele. Siapa itu? Penyusup ya itu ya. Maju bangsaku, saya setuju kalau ada grup Wawa. Saya sudah transfer kemarin kok. Oke, saya coba alokasiin ya pakai grup Wawa. Divisa Shop kok aku baca-baca komen dulu. Jadi mau komen sekarang, komen aja biar gue baca komennya. Kok aku buat akun baru gak apa-apa ya, karena akun yang ini namanya tertaut dengan akun TikTok Shop. Gak masalah, mau akun baru akun lama gak masalah. Apa abang punya produk terus kita bisa jadi reseller? Bisa juga kalau mau jadi reseller. Nah ini kemungkinan gua akan launch juga. Oh ya, ini berita gembira nih. Jadi gua tuh dari dulu orangnya kan pemikir. Jadi setiap kali gua lihat produk, setiap kali itu gue juga nanya ke diri gue sendiri, ini produk bener nggak? Ini produk bener punya khasiat nggak? Ini produk apa emang seperti yang dia ngomongin nggak? Jadi setiap kali gue ngeliat sesuatu tuh gue mikir, gue baca, gue liat ingredient, gue liat bahan-bahan yang dia pakai. Nah makin lama kesini makin sering ke pabrik, lihat pabrik, ya banyak macam lah ya. Pabrik-pabrik ada yang bener, ada yang nggak bener. Beruntungnya karena gue tuh punya keinginan tuh mungkin bisa dibilang sangat keras kepala ya. Mungkin karena orangnya ngotot, ambisius ya. Gue tuh dari dulu pengen bikin pabrik dan juga punya produk tuh yang bener, yang nggak cuman gimmick gitu loh, sesuatu hal yang berdasarkan riset, penelitian. Akhirnya ya terwujud gitu. Nanti kalau sudah launching beneran, gue akan umumin di sini. Yang mudah-mudahan lancar, bisa bawa banyak manfaat buat masyarakat, buat teman-teman, buat COTB partner tentunya, khususnya ya. Doain aja mudah-mudahan. Kami Yusriko, kalau konten VT harus lihat sama nanti buat jualan. Ya harus. Nur Halimah, bang kalau affiliate saya belum pecah terus sih, tapi yang nonton video banyak. Gimana sih bang caranya, ajarin dong. Ada di profil saya ya sayang, Nur Halimah 26. Kok konten yang di VT apakah harus lihat nantinya sama yang buat jualan? Harus.
kenapa kalau ada keranjang kuning penontonnya drop. Kalau ada keranjang kuning penontonnya drop wajar, karena setiap kali ada keranjang kuning kita tuh kayak dipaksa penontonnya itu harus beli. Semakin banyak yang beli semakin tinggi penontonnya gitu. Nampaknya aku sudah nemenin teman-teman itu mulai dari 1 jam ya udah ya. Wah, nggak berasa ya 1 jam ya. Mudah-mudahan bisa banyak membantu, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini, dan ya semoga berguna ya live streaming gua. Kita ketemu lagi besok pagi. Oke, kita ketemu lagi besok pagi. Mudah-mudahan bisa membantu pertanyaan teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton gua lama-lama semua cuy.